Libur kerja cuma 1 hari. Kira-kira kemana ya liburannya? Nah, jadi cerita jalan-jalan gue hari ini mau on the way ke Curug Bandung yang ada di Loji di Kabupaten Karawang nih. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Yuk disimak dan jangan lupa share serta save buat referensi kalian liburan nanti nih. Oke, kita mulai nih ya ceritanya. Nah, jadi hari ini tuh gue on the way-nya tuh bersama dengan keluarga gue. Dan mungkin juga kalian bertanya, kenapa sih harus Curug Bandung yang ada di Loji? Yang pertama adalah gue tahu karakter dari keluarga gue yang bisa diakses motoran dan jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Jadi gue memilih Curug Bandung Loji ini menjadi referensi gue nih, buat gue bisa jalan-jalan bersama dengan keluarga. Dan yang kedua adalah Curug Bandung Loji Karawang adalah salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan pesona air terjun yang menyegarkan di tengah keindahan alam Karawang nih teman-teman. Dan ini juga terletak di kaki Gunung Sanggabuana. Siapa sih yang gak kenal dengan Gunung Sanggabuana yang ada di Karawang nih? Dan curug ini juga menjadi tempat yang populer bagi para pecinta alam nih teman-teman. Sama kayak gua nih. Dan wisatawan yang ingin menikmati suasana sejuk dan pemandangan yang indah tentunya. Dan apa sih ya daya tarik dari Curug Bandung ini? Oh iya nih, Curug Bandung juga memiliki ketinggian sekitar 25 meter dengan aliran air yang cukup deras nih. Dan kolam di bawahnya juga sangat jernih dan menyegarkan. Cocok untuk berenang atau hanya sekedar merendam kaki nih. Dan untuk keindahan alamnya juga dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suasana asri. Dan curug ini menawarkan pemandangan alam yang memanjakan mata gua tentunya. Dan untuk trekking menantang nih ya. Untuk mencapai curug juga pengunjung harus melakukan trekking sih. Seperti melewati jalan setapak yang berbatu. Perjalanan ini juga akan menjadi petualangan bagi gua yang menyenangkan nih tentunya. Dan untuk suasananya nih pastinya ini sih, suasananya tuh tenang banget, jauh dari hiruk pikuk kota nih guys. Dan Curug Bandung adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan menenangkan pikiran kita nih. Dan gua udah sampai di Jalan Raya Kalimalang nih teman-teman. Dan untuk vibesnya tuh dapat banget, awannya cerah, jalannya nggak berlubang, sejuk. Dan di sini juga ada salah satu pemotor yang ngasih tahu ke gua bahwasanya motor gua tuh mengalami kempes nih teman-teman. Kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, sama juga nih, kendala motor gua tuh masih kempes. Mungkin prepare dari masalah ban itu belum gua siapkan sih ya. Nah, tapi nggak pakai lama lagi sih, gua langsung cari bengkel untuk menambah anginnya lagi biar performa motor gua tuh tetap stabil dan tetap enak. Dan gua juga nggak lupa nih buat berterima kasih sama si abangnya udah ngasih tahu. Dan sekarang gua udah sampai di Jalan Badami. Nah, di sini tuh ada konstruksi jalan. Nah, jadi buat kalian yang mau on the way ke sini lewat jalur seperti gua harus hati-hati dengan keadaannya dan tetap safety riding tetap dijalankan ya teman-teman. Dan buat motoran juga masih santai-santai aja sih, karena di belakang gua ada bokap gua yang pakai motornya agak lama. Dan gue juga sekarang tuh lagi boncengan nih sama kakak gue sendiri. Jadi bawa motornya tuh nggak terlalu kenceng-kenceng banget, sambil ngelihat pemandangan kanan kiri yang bisa dibilang sejuk juga sih, walaupun agak panas ya. Dan selama perjalanan kita juga sempat mengalami beberapa kendala nih, seperti jalanan yang rusak dan harus santai bawa motornya. Tapi tetap nih, jangan khawatir dan jangan risih tentang perjalanan. Motoran yang paling penting adalah tentang menikmati yang kita rasakan ketika kita berada di atas motor. Dan sekarang gua udah sampai ke jalanan yang bagus banget, dan gua rasa ini udah nggak menemukan jalan yang berlubang lagi sih. Dan seperti biasanya nih teman-teman, jalan udah bagus, pemandangan bagus, kalian selamat menikmati musik yang gua sajikan. Take me home, falling, love me long, rolling, losing control.
control, body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, your body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. Would that be alright? Hey, would that be alright? I want you to the bone. Oh, oh, so bad I can't. Dan setelah mendengarkan musik, gua jadi salah arah nih. Dan di sini gua malah mentok ke perkampungan warga. Jadi gua nanya dulu nih, dan ternyata kelewat cuma 1 menit untuk kelewatnya ini. Jadi gua putar balik nih. Bu, mangga. Kelewat. Dan setelah wisatanya tuh kelewat, dan di sini kita sempat berunding nih bertiga. Katanya langsung aja deh ke Curug Cigentis. Tapi gua tetap dengan pendirian pertama. Tujuan pertama kan kita itu ke Curug Bandung. Maka dari itu gua tetap ngelaksanain untuk bisa tetap ke Curug Bandung nih teman-teman. Dan akhirnya kita sampai nih. Nah jadi sekarang tuh gue udah sampai ke lokasinya nih teman-teman. Tapi mohon maaf banget, untuk sampai ke lokasinya itu nggak ke shot kamera dikarenakan baterai GoPro gue udah drop banget. Nah di sini seperti biasa nih, gue melakukan transaksi pembayaran. Nah untuk transaksi pembayarannya ini per satu orangnya tuh 15.000. Nah di sini kan ada 6 orang. Nah cuman yang satunya tuh masih di bawah 5 tahun. Nah itu enggak dimasukkan ke pembayaran. Jadi 15.000 dikali 5 itu 75.000 untuk tiket masuknya nih. Dan setelah melakukan tiket pembayaran, jadi kita tuh udah siap-siap untuk naik ke atas. Nah di sini gua sama keluarga karena belum terbiasa lagi buat naik gunung, jadi pada kelelahan semuanya itu teman-teman. Ada yang bilang capek lah, inilah, ya itu hal wajar banget sih dikarenakan memang belum terbiasa. Nah jadi sebelum gua menuju ke Curug Bandung, di sini juga ada loh Curug Peteuy. Nah di sini tuh ada 3 curug ya, Curug Peteuy, Curug Bandung, dan juga Curug Lisung. Nah kebetulan kali ini gua mau explore dulu nih ke Curug Peteuy. Untuk curugnya tuh seperti apa sih? Penasaran kan seperti apa? Yuk simak dulu sampai habis. Dan setelah mau sampai ke curugnya tuh gue agak penasaran sih dengan ini nih, Curug Cipeteuy, tapi di sininya tuh seperti ada kolam renang sih. Cuman ini udah nggak kepake lagi gitu, kayak terbengkalai. Nah mungkin tahun-tahun lalu masih bisa digunakan sih, cuman gue gak tahu informasinya. Mungkin teman-teman udah pada kesini dan tahu tentang informasi ini, coba tolong share juga ya. Nah di sini keluarga gue tuh udah pada istirahat, katanya udah capek banget gitu. Karena mungkin memang yang pertamanya tuh ya belum terbiasa sih. Dan ini nih bokap gue, lihat gagah. Dan gue masih penasaran dengan curugnya. Wow, lihat teman-teman, masya Allah. Ini udah bagus banget sih menurut gua pribadi ya. Nah, kalian bisa nilai sendiri sih mengenai masalah curug ini. Dan gua masih penasaran, jadi gua sedikit mendekat untuk ke curugnya itu loh. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang curug ini? Coba tolong komen ya. Dan gua rasa udah cukup nge-explore dari Curug Cipeteuy, saatnya gua nge-explore ke Curug Bandung. Nah sebenarnya tuh sebelum Curug Bandung ada namanya Curug Lisung ya teman-teman. Nanti gua kasih lihat untuk video Curug Lisung.
Nah cuman maaf banget, gua nggak ke bawah ya untuk ke Curug Lisung. Jadi gua hanya ngerekamnya tuh dari jarak jauh aja sih, karena ya memang agak kecapean juga guanya sih. Dan di sini gua juga naik turun untuk perjalanan agak capek banget, dan gua udah buka jaket, ngerasa gerah gitu. Dan gua tetap lanjutin perjalanan naiknya ini nih teman-teman. Gua pengen cepet-cepet untuk bersantai sambil ngopi gitu. Dan nanti gua juga bakal share sih pengeluaran semuanya. Dan di sini gua udah sampai, gua rasa seneng banget rasanya udah sampai ke sini. Tetapi perlu diketahui nih teman-teman, untuk jumlah yang dikeluarkan itu nggak boleh disamaratakan ya. Nah kebetulan gue juga kan liburannya itu bersama dengan keluarga. Nah nanti kalian bisa kalkulasikan aja sendiri. Menurut gue untuk ke wisata Karawang ini nggak perlu uang yang banyak sih. Nah untuk di akhir video gue akan share keadaan di Curug Bandung yang terakhir ini dengan kondisi yang setelah banjir ya. Nah jadi untuk kondisi sekarang tuh seperti ini setelah pasca banjir kemarin. Ada beberapa kamar mandi yang sudah rusak terkena pasca banjir, dan ada pohon tumbang, dan ada beberapa juga yang sudah diperbaiki sih teman-teman oleh pihak pengelola. Nah jadi gua nanya-nanya sama warga di sini juga, untuk tahun sekarang tuh pengunjungnya tuh menurun nih teman-teman. Padahal tempat ini tuh udah bagus banget, dan gua rasa enak banget sih untuk dipakai untuk santai-santai, menenangkan pikiran atau ya masalah-masalah kalian nih. Jadi kapan nih kalian liburan? Ayo dong, gaskeun.